perlindungan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Benar-benar memahami pikiran dan perasaan Tuhan, dan kita harus memiliki itu. Jangan harapkan perlindungan Tuhan pada saat kita jauh dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Kana Cirebon dan pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini di tahun 2021 di minggu kedua kita akan mengikuti ibadah pertemuan raya secara online. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk pagi hari ini kita mau memulai ibadah perayaan secara online. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda, namun kami percaya Engkau ada hadir bersama kami. Bapa, ampunilah kesalahan kami ya Bapa, yang sering kali kami melukai hati-Mu, yang sering kali kami mengecewakan hati-Mu. Namun kami mau berubah, kami mau diubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kami ingin mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mau hidup makin berkenan, taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar pelayan-pelayan-Mu, WL Singer dan pemain musik ingin melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan agar persembahan pelayanan ini boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey ya Bapa. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar apa yang disampaikan bukanlah daripada kata hati daripada hamba-Mu ini, namun Engkau yang sendiri yang berbicara dari kata hati-Mu dan pikiran-Mu untuk disampaikan, untuk kami boleh menjadi lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan.
memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan
lebih lagi. Kita mau dengan sukacita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya berguna bagi hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur kepadamu Tuhan. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ku bersyukur kepadamu. Amin Tuhan. Ku puji agung nama-Mu. Haleluya Yesus. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh. Kita mau nyanyikan lagu penyembahan ini dengan hati yang sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu untuk kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan ku hati ya Tuhan untuk takut akan diri-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada
saudara kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul di dalam pertemuan raya online. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan. Biarlah kesempatan ini ya Bapa boleh kami pergunakan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan daripada sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bapa, layakkanlah hamba-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mohonkan hikmat yang daripada-Mu, urapan yang daripada-Mu ya Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom. Jemaat GSKI Kana Cirebon dan juga pecinta suara kebenaran dimanapun saja kita berada. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu di dalam pertemuan ibadah raya online pada minggu pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk membawakan renungan pada saat hari ini. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan mengambil tema yaitu perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita hormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini kita ambil di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27. Ulangan 33 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sejak dulu, sejak dunia dijadikan dan sampai saat ini, semua makhluk hidup termasuk manusia pasti membutuhkan yang namanya perlindungan. Perlindungan dari binatang buas mungkin, perlindungan dari tekanan hidup mungkin, atau juga perlindungan dari musuh-musuh di sekitar kita, di sekitar orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Karena banyak yang menyadari bahwa hidup itu seperti sandiwara. Banyak musuh dalam selimut, banyak orang yang kelihatannya baik di depan kita tetapi di belakang menjelekkan kita atau menjatuhkan kita. Pada zaman Perang Dunia I, Perang Dunia II, ataupun pada zaman revolusi kemerdekaan di negara kita pun di negara-negara lain, banyak juga orang-orang yang membuat bunker untuk melindungi dari serangan musuh. Banyak juga orang membuat perlindungan di gunung-gunung, di gua-gua, ataupun bahkan juga ada juga orang yang membuat perlindungan di dalam di bawah tanah dan lain sebagainya. Perlindungan adalah suatu kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman dari luar. Makhluk hidup membutuhkan keamanan atau kenyamanan atau ketentraman. Jadi membutuhkan rasa aman daripada serangan-serangan yang datang dari luar. Itu perlindungan. Jadi arti perlindungan adalah suatu tempat yang aman, yang bisa memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Apakah itu dalam posisi di bawah, di balik, di belakang, di gendong, dan lain sebagainya. Sesuatu yang supaya kita itu merasa terlindungi dari tekanan atau dari serangan dari pihak luar. Saudara sekalian, sebagai manusia, mengapa manusia butuh perlindungan? Mengapa manusia atau kita membutuhkan perlindungan? Mari kita bahas pada saat pagi hari ini. Ada 3 poin yang akan saya bagikan pada saudara. Mengapa manusia membutuhkan perlindungan? Yang pertama adalah manusia sangat butuh penolong selain dirinya sendiri. Kita tahu di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam untuk memberikan penolong yang sepadan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan memberikan kita penolong. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia
yang diciptakan walaupun serupa dan sempurna pada saat itu sebelum jatuh dalam dosa, tetap manusia butuh penolong yang sepadan. Manusia lemah, terbatas, dan akibat dosa kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Sebagai manusia secara daging, kita sangat lemah. Kita masih banyak kekurangan, apalagi di zaman sekarang pada saat kita sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu rentan yang namanya sakit penyakit. Manusia rentan yang namanya depresi dan lain sebagainya. Itulah manusia. Tanpa kita sadari ataupun harus kita sadari, sebagai manusia kita lemah. Kita butuh tempat perlindungan. Kita butuh rasa nyaman. Apalagi di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Di tengah pandemi global seperti sekarang ini, pandemi corona. Walaupun ada yang namanya protokol kesehatan, tetapi itu tidak bisa melindungi kita sepenuhnya. Bahkan ada orang yang mempunyai perilaku kehidupan yang bersih pun masih bisa kena dengan penyakit corona ini. Tenaga medis yang mereka tahu benar arti kesehatan dan tahu memahami bagaimana caranya menjaga kesehatan, tetap bisa terkena virus corona ini. Walaupun nanti ada vaksin corona yang akan dibagikan secara gratis, saya baca di media sosial ya, secara gratis oleh pemerintah, itu pun tidak bisa menjamin kita untuk melindungi tubuh jasmani kita dari serangan virus corona ini. Itulah keadaan manusia yang memang lemah, sehingga kita butuh yang namanya perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa manusia butuh perlindungan? Yang kedua adalah musuh kita adalah penguasa dan penghulu dunia ini, atau yang kita sebut dengan setan atau iblis. Itu ada di dalam Efesus 6 ayat 12. Saudara, iblis mempunyai kuasa. Walaupun dia tidak maha kuasa, dia licik dan mempunyai pengalaman yang lebih dari kita manusia. Iblis melakukan manuver dan tipu dayanya untuk selalu menyerang manusia, agar manusia terseret di dalam jebakannya, agar manusia terseret di dalam ajarannya, agar manusia secara tidak langsung mau mengikuti jalan yang ditunjukkan dan jalan yang dimaui oleh iblis. Musuh yang mungkin tidak kasat mata, tapi musuh itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak hidup taat dan dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak hidup kerap dengan Bapa, suatu saat kita pasti akan jatuh. Jatuh mungkin lewat jebakan, jatuh mungkin lewat tawaran. Tapi yang pasti iblis hanya bisa menggoda kita, iblis hanya bisa menghasut kita. Pilihan kita dan keputusan kita lah yang menjadikan kita berdosa atau tidak. Dari sini kita sadar juga bahwa kita butuh perlindungan Tuhan, butuh firman Tuhan agar kita kuat menghadapi serangan-serangan iblis yang memang sepertinya serangan itu tidak kita rasakan. Secara tidak sadar kita merasa iblis bisa juga memberikan perlindungan. Kenapa? Sekali lagi kita sadar semua orang beragama pun, semua orang yang percaya pun kepada Tuhan pun pasti merasa bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng hidup kita. Tuhanlah yang sanggup memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Saya yakin semua orang yang percaya sama Tuhan pasti meyakini itu, pasti mengimani itu. Tetapi masalahnya saudara, tidak semua orang yang mengaku anak Tuhan, tidak semua orang yang merasa beragama itu mencari Tuhan sebagai perlindungannya. Walaupun tahu di dalam kitab suci manapun juga berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan setiap manusia yang percaya kepadanya. Tetapi orang yang sekedar percaya sama Tuhan pun, yang bisa memberikan perlindungan pun, ternyata masih berusaha mencari perlindungan di luar Tuhan. Tidak heran saudara, kita lihat banyak orang-orang yang merasa sudah Kristen, apalagi orang-orang yang merasa sebagai anak Tuhan. Bahkan banyak juga orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan masih pergi ke gunung-gunung untuk mencari perlindungan, untuk mencari jimat kekuatan sebagai itu pelindung diri dan lain sebagainya.
Banyak juga orang yang pergi ke makam-makam keramat dan lain sebagainya untuk mencari perlindungan di luar Tuhan. Mereka tahu sebenarnya, mereka tahu bahwa Tuhan itu benci kepada penyembahan berhala. Mereka sadar bahwa di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Tetapi karena mereka hanya sadar tanpa mau menyadari, sehingga mereka melakukan hal tersebut, saudara. Sekali lagi, musuh kita adalah iblis. Iblis pun bisa menawarkan kepada manusia perlindungan yang semu, perlindungan yang tidak abadi, perlindungan yang tidak kekal, tetapi ujung-ujungnya menyeret kita kepada jurang dosa. Ujung-ujungnya bisa membawa kita terhilang daripada hadapan Bapa, terhilang daripada kitab kehidupan. Iblis pun sekali lagi menawarkan kepada kita perlindungan yang ada di dunia. Contohnya, banyak orang yang seperti tadi awal kita bahas, banyak orang berlindung di balik kekuatan uang. Dengan uang, banyak orang merasa bahwa dia bisa mendapatkan perlindungan yang super ekstra. Dia bisa membangun rumah dengan dikelilingi oleh benteng atau tembok yang tebal dan tinggi. Dia dengan uang dia bisa membayar tim keamanan untuk menjaga asetnya, menjaga rumahnya, menjaga keluarganya, dan menjaga dirinya sendiri. Kemana-mana dia dikelilingi oleh pengawal yang gagah berani, yang tegap, mungkin yang punya keahlian bela diri dan lain sebagainya. Dia bisa memberi izin memiliki senjata api mungkin, dan mungkin juga iblis menawarkan jabatan. Mungkin dengan jabatan tertentu beberapa orang merasa terlindungi. Mungkin dengan jabatan gubernur dia melakukan segala sesuatu, dia bisa terhindar daripada tekanan publik, atau mungkin juga terhindar dari jeratan hukum. Atau dengan posisi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia bisa berlindung dari dosa yang dia perbuat dengan memberikan opini ataupun asumsi kepada orang-orang sekelilingnya bahwa seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan pasti hidupnya berkenan kepada Bapa, pasti hidupnya jujur tulus, pasti hidupnya bertanggung jawab, pasti hidupnya menjaga kekudusan dan lain sebagainya. Kadang saudara, di balik jabatan, di balik posisi kita bersandiwara, kita menampilkan kehidupan yang kelihatannya baik, kehidupan yang kelihatannya bisa membawa terang, bisa membawa damai. Kata-kata kita begitu enak didengar, tapi itu hanya sandiwara. Kadang di gereja kita bisa mengangkat tangan memuji nama Tuhan, menyembah dengan menangis, berlutut. Tetapi 7 langkah dari gereja, kita kembali melakukan kebiasaan yang disebut orang normal dilakukan oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Kadang, saudara, itu tadi, iblis memberikan kita jebakan lewat kenyamanan-kenyamanan yang dunia tawarkan. Iblis pun bisa menawarkan perlindungan, saudara. Yaitu tadi, perlindungan yang tidak murni, perlindungan yang ada embel-embelnya nanti. Embel-embelnya yaitu kita terhilang dari hadapan Bapa, terjebak dari lumpur dosa. Dan kalau misalnya kita sudah lari atau berjalan jauh, rasanya kita sudah susah lagi kembali berbalik. Dan iblis akan mengintimidasi kita, dan iblis akan meneror kita bahwa sudah tidak layak kita untuk datang kepada Bapa. Dan iblis kembali akan menawarkan keselamatan, mungkin menawarkan perlindungan yang menyesatkan. Itu yang kedua, saudara. Iblis tahu kelemahan manusia secara daging dan roh, dan dia akan memakai kemalasan kita dan kebodohan kita untuk mencari Tuhan. Kadang sebagai anak Tuhan, saudara, kita malas untuk bangun pagi untuk doa saat teduh, dan juga kita malas untuk belajar, mencari dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan iblis akan menggunakan kemalasan kita itu dan kebodohan kita itu untuk berharap firman Tuhan
untuk membelokkan pemahaman dan pengajaran yang benar dibawa kepada pengajaran yang menyimpang dari Tuhan. Dan iblis akan pakai itu untuk menjebak kita, untuk memberikan poin-poin termasuk perlindungan yang semu kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu perlindungan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan itu seperti apa. Dan iblis akan memakai kebodohan kita dan kemalasan kita untuk mencari Tuhan. Iblis akan memakai itu sebagai dasar supaya kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan pernah tahu mana perlindungan yang benar, perlindungan yang kekal yang Tuhan berikan, dan mana perlindungan yang iblis tawarkan seandainya kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Seandainya kita tidak pernah tahu Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi, sekali lagi iblis akan memakai kemalasan kita, saudara. Untuk itu perlu kita sadari, dan kita mau menyadari bahwa kelemahan kita jangan sampai dipakai oleh iblis untuk menjegal kita atau menjebak kita. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah manusia sangat butuh penolong. Akhirnya Tuhan pada saat menciptakan Adam, Tuhan memberikan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Yang kedua, mengapa manusia butuh pertolongan? Karena musuh kita adalah iblis. Yang ketiga, mengapa manusia butuh pertolongan? Yaitu keadaan di sekitar kita, dunia tempat kita tinggal saat ini tidak semakin baik. Pada saat pergantian tahun memasuki 1 Januari, kadang kita berdoa dan ada beberapa kebiasaan yang kita lakukan. Kita berdoa bahwa tahun depan akan semakin baik. Tahun depan dunia akan semakin baik. Kehidupan akan semakin baik. Tetapi jika kita berpegang pada firman Tuhan, ternyata dunia yang kita tinggali ini tidak akan semakin baik, dan itu akan digenapi. Kita harus sadari itu. Mau tidak mau, kita harus berpacu dengan waktu, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita benar-benar mencari Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan. Kita hanya musafir, saudara. Hidup ini di dunia ini hanya sekali dan sementara. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kalau kita lihat, dunia semakin rusak. Dunia semakin rusak secara moral. Banyak orang tua yang tidak lagi mendidik anaknya dengan benar. Yang banyak orang tua yang tidak lagi membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Itu secara tidak langsung akan mendegradasi kerohanian mereka. Kerohanian anak-anak yang masih kecil-kecil, anak-anak yang masih butuh dasar yang kuat, dasar rohani yang kuat untuk bisa mengenal dan hidup bersama dengan Tuhan. Banyak juga anak-anak yang sudah tidak menghormati lagi orang tua karena kepengaruh dari situasi dan lingkungan yang ada. Pengaruh yang jelek bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita lihat kasih di dunia ini semakin dingin, saudara. Banyak orang sudah tidak lagi peduli dengan sesamanya. Banyak orang membantu sesamanya dengan permintaan imbalan, timbal balik, dan lain sebagainya. Kasih yang ada sekarang ini sudah menjadi beku. Kenapa? Karena mungkin tekanan hidup yang bisa merubah itu semua. Karena mungkin banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan maupun orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan melihat keadaan dunia ini memang harusnya seperti itu. Kalau enggak, mereka merasa tidak bisa hidup. Banyak orang untuk susah mengulurkan tangannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Banyak yang menutup mata melihat kesusahan orang lain. Bahkan sekarang, kalau kita lihat, banyak orang yang tidak bahagia melihat orang lain senang. Dan banyak orang senang melihat orang lain jatuh. Banyak orang yang senang melihat orang lain sengsara. Itu tanda-tanda kejatuhan moral, saudara. Iblis sudah memberikan standar kehidupan orang-orang dunia. Dan banyak anak-anak Tuhan pun mengikuti standar yang iblis tetapkan. Padahal kita punya standar yang Bapa tetapkan, yaitu hidup menurut
sesuai dengan Tuhan Yesus hidup seperti Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, karena dunia ini begitu kelihatannya begitu canggih, begitu menawarkan kenikmatan dan lain sebagainya, sehingga standar yang kita miliki berbelok. Kita merasa nyaman. Akibat kenyamanan dunia itu, kita merasa tidak butuh Tuhan. Bahkan ada yang merasa tidak ada Tuhan. Saudaraku, dunia saat ini benar-benar kacau. Baik dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia kelihatannya aman, damai, dan lain sebagainya. Tetapi di luar masih ada peperangan, masih ada kelaparan, masih ada kekacauan lain yang mungkin kita bisa lihat dan kita bisa baca di dalam media sosial. Dan tidak bisa menjadi jaminan bahwa hidup kita di tempat di mana kita berada pun akan mengalami kedamaian terus. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Kita butuh perlindungan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan. Kenapa? Dunia kadang menekan kita, dunia kadang mengancam kita. Pada saat kita memposisikan diri sebagai anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan, semua mata, semua anak panah itu akan mengarah kepada kita. Pada saat kita menjadi terang, kita itu akan menarik perhatian banyak orang. Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, semua mata akan memandang kita. Dan dia akan mencoba mengintimidasi kita. Maksudnya orang-orang dunia ya Pak, ya saudara. Karena kita akan berjalan melawan arus dunia. Dan itu tidak mudah saudara. Kenapa? Sekali lagi yang kita hadapi bukan cuma diri kita sendiri, bukan cuma daging kita, tetapi yang kita hadapi adalah iblis, termasuk dunia dan segala kenyamanan dan perlindungan yang ditawarkan. Perlindungan adalah kebutuhan dasar manusia. Itulah sebabnya kita pun butuh perlindungan. Baik saudara, ada 3 poin tadi yang sudah kita bahas. Mengapa manusia butuh perlindungan? Yang selanjutnya kita akan mencari di mana sih sebenarnya perlindungan yang sejati. Kita tahu pasti perlindungan sejati adalah dari Tuhan, dari Bapa kita. Tetapi sekali lagi yang telah kita bahas di awal-awal, tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan, tidak semua orang yang beragama mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kadang kita sebagai manusia melihat apa yang kita lihat secara jasmani. Kita tidak melihat secara mata rohani kita, dan kita tidak melihat secara jauh ke depan. Bahwa perlindungan yang dunia tawarkan itu semuanya serba semu dan tidak bisa menjamin kepastian secara kekal. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 2. Mazmur 91 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yang ku percayai. Puji nama Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud. Daud, saudara, sebagai raja, otomatis dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang gagah perkasa, akan dikawal oleh orang-orang yang ahli berperang, yang rela mati untuk rajanya. Daud sebagai raja di mana-mana pasti akan bukan hanya dikelilingi oleh pengawalnya, dia juga pasti akan dilindungi oleh rakyatnya yang setia kepada Daud. Daud sebagai raja pun pasti mempunyai istana yang memang sudah dirancang dan didesain untuk melindungi dari serangan musuh. Mungkin istananya akan dikelilingi oleh benteng-benteng atau tembok-tembok yang tinggi dengan peralatan perang yang mungkin canggih di zamannya. Tetapi Daud sadar bahwa tempat perlindungan yang benar adalah dari Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahanan Daud, tempat perlindungan Daud. Dan kita pun sebagai anak Tuhan, kita percaya itu. Amin saudara. Tetapi sekali lagi, kita belajar dari kehidupan Daud tadi, walaupun dia seorang raja, tetapi dia tidak mengandalkan apa yang ada di sekelilingnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dia. Tuhanlah satu-satunya kubu pertahanannya. Untuk
itu saudara, kita belajar dari kehidupan Daud. Walaupun Daud sebenarnya dia tahu sepanjang hidupnya dari Daud remaja sampai Daud jadi raja, Daud banyak mengalami yang namanya tekanan hidup. Pada saat dia menjadi penggembala domba, pada saat dia menjadi penghibur bagi Raja Saul, memainkan alat musik, memberikan penghiburan kepada Raja Saul, dia mengalami banyak proses di dalam kehidupannya. Masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, dan banyak musuh menjadikan Daud paham bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Dia pernah menjaga domba-domba milik ayahnya, dia pernah menjadi gembala. Dia tahu dia harus berjalan maju di depan untuk melindungi dari binatang buas, untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Dia tahu pada saat dia maju berperang, dia akan memimpin tentaranya untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Proses kehidupan yang Daud jalani, proses kehidupan yang Daud alami, menjadikan Daud sadar dan menyadari hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Kita amini sekali lagi saudara, kita sadari lagi saudara, bahwa perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Seperti ayat mas kita yang tadi di dalam Ulangan 33 ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Sekali lagi, banyak sekali tekanan yang akan kita hadapi, tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami perlindungan yang kekal. Nah, bagaimana posisi orang agar terlindung? Kita tahu tadi perlindungan kita adalah dari Tuhan. Bagaimana posisi orang agar terlindung? Bagaimana agar kita terlindung dari tekanan atau musuh-musuh yang ada di dalam dunia ini? Kita baca di dalam Ulangan 33 ayat 3, posisi kita agar terlindung adalah kita duduk. Kita duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Di dalam Ulangan 33 ayat 3 saya bacakan untuk saudara. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ulangan 33 ayat 3. Di sana dijelaskan bahwa pada kaki Tuhanlah kita bisa duduk, menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Seperti Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau kita ingin berlindung memiliki perlindungan dari Tuhan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan artinya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi kita di bawah. Kita baca di Ulangan 33 ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu adalah naungan yang kekal. Di bawah, kita berada di bawah. Seperti kalau misalnya orang-orang tua dulu berbicara kepada kita, termasuk papa saya atau mama saya bilang gini, kalau misalnya ada gempa, coba cari meja atau kursi berlindung di bawahnya, dan juga megang kepala gitu ya, supaya gak ada sesuatu yang kena kepala kita. Di bawah. Tadi yang pertama, supaya kita terlindung adalah kita duduk. Yang kedua, posisi kita yang di bawah. Dan yang ketiga, agar kita terlindung, posisi kita digendong. Kita baca di Yesaya 46 ayat 4. Ayat ini sangat favorit dan seringkali dijadikan lagu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Menggendong kamu atau menggendong kita. Seorang anak yang nangis pada saat dia digendong oleh ibunya atau ayahnya, dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa aman. Karena dia tahu di dalam pelukan ibunya, di dalam pelukan ayahnya, ada perlindungan. Ada perlindungan yang sangat tulus untuk dirinya. Itulah saudara. Jika kita merasa kita anak Tuhan yang sudah bergaul dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena akan ada
Tuhan yang akan selalu menggendong kita, yang selalu akan menanggung kita, menggendong kita setiap saat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, asal kita mau kita melakukan kehendak Bapa. Poin yang terakhir, saudara, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengalami perlindungan. Tadi yang pertama kita sudah bahas mengapa manusia butuh perlindungan. Yang kedua kekuatan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan yang ketiga posisi agar kita terlindung. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa yang namanya perlindungan itu harus lebih besar atau lebih kuat dari yang dilindungi, atau jika dibalik, yang dilindungi harus lebih kecil daripada yang memberikan perlindungan. Kita sebagai manusia pasti akan mencari perlindungan yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada kita. Gak mungkin kita mencari perlindungan kepada anak kecil. Gak mungkin kita mencari perlindungan di tempat-tempat yang memang dirasa tidak aman. Betul ya saudara ya? Yang pertama, bagaimana cara kita agar kita mengalami perlindungan? Yang pertama adalah menghampiri tempat perlindungan. Menghampiri tempat perlindungan. Kita baca di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang pertama adalah pada saat kita ingin mengalami perlindungan adalah kita menghampiri tempat perlindungan itu. Kita menghampiri. Menghampiri artinya kita mendatangi. Bukannya tempat perlindungan ada di sana, kita cari perlindungan, kita diam aja. Dan kita tahu, kita baca ayat tadi, Tuhan adalah menara yang kuat, tempat perlindungan bagi kita. Kita baca lagi ayatnya yang Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Kita tahu tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Mari saudara, kita mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Kalau kita menjauh dari Tuhan, tidak akan ada tempat perlindungan yang benar. Tidak akan ada tempat perlindungan yang kekal. Yang ada adalah tempat perlindungan yang semu, yang ujung-ujungnya berakhir pada maut. Mari saudara, aminkan ayat ini. Jika kita mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepada kita. Apa yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan? Nanti akan kita bahas pada poin selanjutnya. Yang kedua, jika kita ingin mengalami perlindungan adalah kita berada dekat dengan si pelindung. Kita berada dekat. Yang pertama tadi, kita harus menghampiri tempat perlindungan. Yang kedua, kita harus dekat di mana pelindung itu ada. Kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi, gak hanya kita menghampiri Tuhan. Kadang, saudara, tanpa kita sadari, sebagai anak Tuhan, kita merasa telah melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan pada saat kita ke gereja. Dan kita merasa itu sudah cukup. Kita menghampiri Tuhan dengan kita datang ke gereja, masuk dalam pertemuan ibadah, kita rasa kita sudah menghampiri Tuhan. Kita merasa bahwa pada saat kita bangun tidur, kita berdoa, kita sudah menghampiri Tuhan. Kita merasa bahwa pada saat kita sudah melayani Tuhan, kita sudah menghampiri Tuhan. Itu tidak cukup saudara untuk mengalami perlindungan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Yang namanya dekat itu nggak cuma cukup menghampiri seperti seorang yang mendekati temannya saja, sudah menghampiri ya sudah selesai. Tidak seperti itu saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Kita harus bisa menjaga komunikasi, menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, selalu terkoneksi dengan si pemberi perlindungan. Yang pertama, kita harus menghampiri. Kedua, harus dekat. Dan ketiga, kita harus dekat. Kita harus dekat saudara. Dekat dengan si pemberi perlindungan, yaitu Tuhan. Kalau kita cuma menghampiri Tuhan aja dan cuma dekat aja, itu pun tidak cukup. Kita harus kerak. Bagaimana kita harus kerak?
istilahnya harus terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi artinya menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, saling mengenal, saling menghargai, dan terfokus. Itu artinya terkoneksi ya Pak, ya saudara. Artinya untuk terkoneksi dengan Tuhan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih sifatnya Tuhan? Kadang kita cuek sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan pada saat kita butuh aja. Itu sangat tidak menghormati Tuhan, saudara. Sangat-sangat tidak menghormati Tuhan. Kita harus benar-benar memahami pikiran dan perasaan Tuhan, dan kita harus memiliki itu, sehingga kita tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Kita cari bagaimana caranya supaya kita memperkenankan hati Bapa. Saudara, perlindungan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, otomatis perlindungan Tuhan itu menjadi hak kita. Otomatis kita layak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak kesukaan Tuhan. Karena kita telah melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Tuhan mau, hidup sesuai dengan standar Kristus. Otomatis perlindungan Tuhan pasti akan kasih. Tanpa kita minta, Tuhan pasti akan melindungi kita. Kenapa? Karena dengan hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, otomatis kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Dan semua tekanan dunia, serang-serangan yang kita terima, kita sanggup melawannya. Kenapa? Karena akan ada penyertaan Tuhan. Karena akan ada perlindungan Tuhan. Jadi perlindungan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu satu paket, saudara. Jadi jangan harapkan perlindungan Tuhan pada saat kita jauh dari Tuhan, pada saat kita tidak mau menghampiri Tuhan, pada saat kita tidak dekat dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, jadi kita hidupnya tidak bertanggung jawab. Jangan berpikir bahwa Tuhan Maha Pengampun, maka hidup kita itu asal-asalan, dengan harapan bahwa apa saja yang kita lakukan apapun itu berdosa, kita cukup minta ampun, itu akan selesai. Tidak begitu, saudara. Allah, kita punya tatanan. Dan kita harus hidup sesuai dengan standar Kristus. Itu yang Tuhan mau. Hidup yang bertanggung jawab, yang mau melakukan segala sesuatunya dengan standar Bapa, standar yang Bapa berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, untuk mengalami perlindungan Tuhan, kita tidak bisa hidup asal-asalan, saudara. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hanya orang yang benar saja, benar, saudara ya. Benar itu berarti benar menurut Tuhan, bukan benar menurut apa yang dipikirkan manusia. Benar menurut Tuhan itu yang akan layak menerima perlindungan dari Tuhan. Itu pasti. Kenapa? Karena kita hidup itu tadi. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, dekat dengan menghampiri Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan kerk dengan Tuhan, otomatis perlindungan itu ada. Kalau kerk itu tandanya kita sudah bisa dan mengetahui apa kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan kehendaknya. Sadar atau tidak, kita seringkali membiarkan diri kita itu membangun tembok yang tebal antara kita dengan Tuhan. Buru-buru kita mau menghampiri Tuhan. Kadang tanpa sadar kita membangun tembok, sehingga lama-lama tanpa sadar tembok itu semakin tinggi, memisahkan kita dari Tuhan. Apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Kita baca di kitab Yesaya sebagai ayat terakhir, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kadang kita bermain-main dengan hidup kita. Kita berpikir dosa kecil, dosa besar itu ada bedanya. Dosa kecil mah gak apa-apa lah, yang penting asal jangan dosa besar. Saya tidak membunuh kok, saya tidak mencuri kok, dan lain sebagainya. Tetapi kadang dosa kecil itu kalau misalnya kita biarkan, tetap kita lakukan, lama-lama akan semakin besar.
Dan itu akan mematikan roh kita, mematikan iman percaya kita, mematikan pengharapan kita. Dan Roh Kudus pasti tidak akan mau lagi berada di dalam hati kita, karena kita dipimpin oleh daging kita, keinginan kita, bukan mau memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan lama-lama tanpa sadari kita akan menjadi bebal. Kita lupa lagi, kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Dan otomatis itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami perlindungan yang sempurna dari Bapa kita. Kenapa? Sekali lagi, karena kita jauh. Mari saudara, lewat firman Tuhan pada saat Minggu pagi ini, saya dan saudara diingatkan kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Sering kita datang kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, tempat perlindungan kita. Dan kita kembali lagi mau mencari Tuhan, mau berjuang, mau belajar, benar-benar mau melakukan kehendak Bapa. Mau belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi, berjuang untuk menjadi anak kesukaannya Tuhan. Kalau kita malas, sekali lagi itu menjadi dasar iblis untuk menyerang kita. Apalagi jika kita tidak mau belajar tentang kebenaran lewat Injil yang murni, sehingga kita mengalami kebodohan rohani, itu pun yang akan menjadi senjata pamungkas iblis untuk menjatuhkan kita lebih dalam lagi dalam jurang dosa, karena kita mendapatkan pengajaran yang salah, yang bukan Yesus sendiri ajarkan. Itulah sebabnya sekali lagi saudara, saya mengajak lewat firman Tuhan ini, mari kita semua, saya dan saudara, kembali kepada Tuhan. Mau menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, mau dipimpin oleh Roh Kudus, agar Tuhan menjadi benteng perlindungan kita, menjadi tempat perlindungan kita yang sempurna, yang teguh di tengah keadaan dunia yang semakin tidak baik, di tengah serangan-serangan daripada iblis, dan di tengah kelemahan daging kita ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Firman Tuhan telah disampaikan. Semoga firman ini dapat menguatkan hati kita dan bisa memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan saat ini. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan bagaimana hidup kita ini bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana hidup ini bisa menjadi irama yang simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Pilih untuk jadi anakmu, aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidup
raja tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terpujilah nama. Segala pujian, segala hormat dan segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami rasakan kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Kami butuh perlindungan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami mau dekat kepadamu. Dan kami mau membangun koneksi yang sehat dengan Engkau ya Bapa, agar kami selalu berada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah menegur kami ya Bapa, untuk boleh kami datang kepadamu, berlutut di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk kuat boleh menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau selalu berserta dengan kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa, asal kami tetap mau melakukan kehendak-Mu, menyukakan hati-Mu lewat apa yang Kau perintahkan, lewat apa yang Kau firmankan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami ya Bapa setiap saat dan setiap waktu. Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kebaktian sudah selesai. Semoga kebaktian kita, pertemuan kita pada hari ini mendapatkan kekuatan buat kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. perhatian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera
tahtamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahaga. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Tempat perhentian Bapa, jiwaku telah bukan. Damai sejahtera dari tahtamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air,